Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Dwi Putra dengan NIM A11 2021 13905. Saya dari kelompok A1145 UG. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proyek sistem temu kembali informasi pada kelompok kami. Pada kelompok kami yaitu kami membuat sebuah aplikasi chatbot answering dokumen, di mana aplikasi kami adalah berupa chatbot yang dapat menjawab sebuah pertanyaan mengenai dokumen yang telah diupload. Tema dari dokumen yang menjadi dataset kami merupakan informasi mengenai akademi di Universitas Dian Nuswantara Semarang. Algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma transformer. Algoritma transformer adalah mekanisme perhatian. Mekanisme ini memungkinkan model untuk memberikan bobot-bobot yang berbeda pada bagian-bagian teks yang berbeda saat memprosesnya. Ini adalah konsep penting yang memungkinkan model transformer untuk memahami hubungan antar kata-kata di dalam teks secara lebih baik daripada model sekuensial tradisional seperti recurrent neural network. Pemodelan yang kami gunakan yaitu pemodelan GPT, di mana pemodelan ini adalah sebuah pendekatan dalam deep learning yang digunakan untuk menghasilkan teks yang sangat realistis dan kontekstual. Model GPT didasarkan pada arsitektur transformer dan telah menjadi salah satu yang paling sukses dalam pemrosesan bahasa alami. API yang kami gunakan yaitu API dari GPT 3.5. Kami menggunakan API ini karena memiliki kemampuan pemahaman bahasa yang baik. Model-model berbasis transformer seperti GPT 3.5 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pemahaman bahasa manusia. Framework yang kami gunakan yaitu ada dua, yaitu LangChain dan Streamlit. LangChain adalah framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis bahasa language model atau LLM. Ini adalah bagaimana cara kerja framework LangChain. Yaitu pertama kita melakukan upload dokumen PDF, kemudian kita pecah menjadi beberapa cang dari setiap teks atau kalimat dari dokumen tersebut, kemudian kita lakukan proses embedding di mana mengubah dari kata atau kalimat tadi menjadi sebuah vektor-vektor. Setelah itu, kita simpan di dalam vektor store atau Pinecone yang digunakan pada API ini. Kemudian bagaimana dari sisi usernya? Dari sisi usernya yaitu kita malah memberikan pertanyaan what is a neural network, kemudian pertanyaan tadi dilakukan embedding jadi vektor-vektor, lalu kita lakukan semantic search terhadap dari pertanyaan tadi terhadap data yang ada di vector store. Kemudian setelah mendapatkan beberapa jawaban yang mendekati, kemudian kita lakukan ranket menjadi dari yang terbaik menjadi dari yang terbaik ke yang terburuk. Kemudian kita lakukan model LLM dari API GPT 3.5, kemudian kita mendapatkan jawabannya, lalu kita tampilkan kepada usernya. Ini berdasarkan ranket yang tertinggi atau yang paling bagus. Setelah itu framework yang kedua yaitu Streamlit. Streamlit ini digunakan untuk membuat antarmuka antar pengguna web dengan cepat dan mudah. Langsung saja kita masuk ke source code-nya. Oke, ini adalah source code yang kami gunakan. Oke, kita coba run dulu. Oke, kita arahkan ke directory Python, kemudian kita jalankan Streamlit run app.py. Oke. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Ini adalah dokumen yang akan saya gunakan, yang saya upload pada aplikasi ini. Ini adalah dokumen tentang uh, sedikit informasi tentang peraturan akademik di Universitas Dian Nuswantara. Oke, kita lakukan upload, kita masukkan tadi nama PDF-nya, peraturan akademik, kemudian kita proses. Ini adalah proses kita mengupload, sudah selesai, berhasil. Kita coba bertanya tentang di sini ada informasi tentang oke, kita tanya tentang dekan di Udinus. Oke, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Dalam konteks tersebut, dekan di Udinus merupakan merujuk pada pimpinan Universitas Dian Nusantara bagaimana terjawab terhadap pengelolaan fakultas tersebut. Oke, sangat sesuai dengan PDF-nya. Kita coba bertanya tentang yang tidak ada di dokumen tersebut. Coba kita tanya tentang Lumpia Semarang adalah ini tidak ada di dokumennya ya. Kita coba bertanya. Oke, saya tidak menemukan informasi tentang Lumpia Semarang dalam konteks yang diberikan. Jadi apabila tidak ditemukan informasi yang ditanyakan dengan yang dokumen yang telah diupload akan dijawab seperti ini. Saya tidak menemukan informasi tentang Lumpia Semarang dalam konteks yang diberikan. Oke, seperti ini saja untuk gambaran aplikasinya. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana tentang source code yang kami gunakan. Oke, untuk pertama kita akan melakukan import library yang kami gunakan, yaitu pertama dari Streamlit untuk UI-nya, kemudian kita gunakan .env untuk mengambil variabel dari file env atau key yang kami gunakan, di mana kita menggunakan token dari OpenAI, di mana itu adalah berbayar. Kemudian kita menggunakan from pdf2 ini adalah untuk mengimpor PDF reader, kemudian ini adalah link yang ini adalah untuk
dari framework LangChain, di mana ada text splitter, embedding, vector store, chat model, memory change, dan sebagainya. Kemudian ini adalah HTML, ada juga HTML template. Ini kita gunakan untuk CSS saja atau untuk tampilan dari jawaban dari bot dan pertanyaan dari usernya yang ditampilkan. Oke, untuk pertama kita gunakan fungsi untuk get PDF text ini untuk mengambil ambil teks dari dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Oke, di sini ada dev get PDF text dengan parameter PDF docs ini kita upload, kemudian kita lakukan perulangan untuk memisah-misahkan. Kemudian ada fungsi lagi yaitu dev get text chunks ini untuk memisah lagi dari kalimat atau teks tadi yang sudah kita pecah dari dokumennya, kita pecah lagi dari chunks-chunksnya dengan parameter seperti ini. Text splitter dengan variabel text splitter berisi chunk size-nya berapa atau jumlah karakter dalam setiap potongan teksnya, kemudian chunk overlap jumlah timbang tindih antara potongan-potongan teksnya, kemudian length function ini untuk menghitung panjang setiap teksnya. Kemudian setelah itu kita simpan di dalam variable chunks ini berisi hasil text splitter dot memanggil fungsi split text dan parameter text tadi yang sudah kita dapat dari fungsi dari get PDF text. Kemudian kita return chunks. Kemudian get vector store ini adalah untuk menyimpan hasil chunks tadi di dalam vector store. Kemudian dimana kita tadi melakukan embedding dulu kan dari chunks tadi menjadi vektor-vektor tadi. Kemudian setelah itu kita buat variabel vector store berisi gunakan ini adalah fungsi dari library vector store, kemudian from text. Ini from textnya adalah dari teks yang kita dapatkan dari fungsi getText chunks tadi. Kemudian kita lakukan embedding di atasnya ini, variable embeddings, dan memanggil fungsi dari library OpenAI. Kemudian ada fungsi lagi get conversation chain. Ini adalah kita melakukan proses ini. Kita sudah masuk di proses ini di mana kita menyelaraskan di mana pertanyaan dari user dan hasil dari data dari vector store-nya. Kita lakukan rangkat dan kita modelkan LLM, lalu didapatkan jawaban dan kita tampilkan kepada usernya. Kemudian handle user input ini hanya untuk tampilan saja, untuk bagian yang ini, membuat tampilan ini untuk hasil pertanyaan dan jawabannya. Dimana kita memanggil di sini ada user template, ini adalah file dari HTML template, ini berisi CSS saja, dan input template berisi CSS saja, dan ini menampilkan hasil message-nya, hasil jawabannya tadi. Lalu kita tampilkan. Kemudian kita jalankan fungsi utamanya, yaitu masuk ke fungsi main dan load.env. Ini kita mengambil token dari OpenAI, ini adalah berbayar. Kemudian kita set page config ini untuk menampilkan tampilan utamanya di bagian atas ini. Oke. Kemudian kita kembali ke masuk write, ini menampilkan CSS-nya. Kita menggunakan CSS tadi dari HTML template. Kemudian if conversation is not in session, jika conversation-nya tidak ada session-nya, tidak terdapat di session, maka session state conversation none. Kemudian jika chat history-nya atau tidak ada chat sebelumnya, streamlit session state chat history none, berarti tidak ada history yang ditampilkan karena tidak ada history sebelumnya. Bikin sini. Kemudian image Udinus PNG ini untuk menampilkan gambar Udinus, kemudian header-nya untuk judulnya. Kemudian user question ini untuk menampung suatu pertanyaan dari user yang inputkan di bagian sini. Kemudian jika user question setelah user question-nya diinputkan, kemudian kita akan menjalankan function handle user input di bagian sini untuk tampilannya. Kemudian which ST sidebar ini untuk sidebar-nya, untuk tampilan sidebar-nya. Di bagian sidebar di sini. Kemudian image sama ini untuk menampilkan gambar Udinus, subheader ini untuk header-nya saja, PDF docs ini untuk menampung hasil upload file PDF dari usernya. Kemudian kita lakukan try if jika button prosesnya ini diklik, maka kita lakukan spinner tadi, tampilan untuk prosesnya. Kemudian kita buat variabel raw text berisi get PDF text-nya tadi, memanggil fungsi get PDF text untuk mengambil kalimat dari teksnya. Kemudian text chunk ini untuk mengambil chunk-nya dari teks-teksnya yang sudah didapat dari PDF-nya. Kemudian kita simpankan vektornya dari chunk-chunk tadi. Kemudian yang terakhir kita melakukan conversation antara
pertanyaan dari user dan vector store yang ada di aplikasi ini atau Pinecone. Kemudian jika sukses, processing completed successfully, kita tampilkan di sini, kita tampilkan tadi access successfully. Kita coba lagi proses. Oke, ini kita lakukan. Nah, kalau berhasil seperti ini. Yang muter tadi itu adalah bagian spinner, ST spinner. Oke, exception. Jika gagal, maka akan melakukan processing failure. ST exception ini untuk melakukan apa error yang terjadi. Kemudian, oke, sekian dari source code utamanya. Kemudian ini ada source code lagi. Ini berisi CSS saja yang kita gunakan untuk jawaban dan pertanyaan dari usernya. Kemudian ini requirement yang kita gunakan. Lalu ada env, ini berisi ini adalah key untuk mendapatkan token yang kami gunakan. Dimana ini adalah fitur yang berbayar dari OpenAI atau GPT 3.5. Sekian dari saya tentang penjelasan project STKI kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.